semuanya. Shalom. Tuhan Yesus baik. Kita ada kembali lagi dalam ibadah doa pada malam hari ini. Sungguh bersuka cita karena kita masih bisa berdoa, kita masih bisa berkumpul walaupun hanya tatap muka lewat handphone, lewat komputer, lewat laptop, tapi kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik buat kesempatan yang Tuhan berikan. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami memulai ibadah doa kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam setiap rumah-rumah anak-anak-Mu yang beribadah Tuhan. Engkau hadir di gereja kami. Engkau hadir di dalam setiap hati kami pribadi Tuhan. Sehingga saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu dinyatakan. Mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Dan biarlah doa kami pada hari ini boleh naik di hadirat-Mu bagaikan dupa yang berbau harum Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami akan mulai ibadah doa kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita lakukan ibadah ini dengan bersuka cita. Kita mau katakan Tuhan Allah hadir di sini. Haleluya. Tuhan bagiku.
dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami siap Tuhan untuk hari ini bersama-sama menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Mari berkati kami sekalian Tuhan, dan sebelumnya itu kami mau mendengarkan renungan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kembali mengenai kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita mau buka sama-sama di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Di sana dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sekali lagi, Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, puji nama Tuhan, dalam bulan ini kita akan sama-sama belajar kembali mengenai ketekunan. Nah, Bapak Ibu, di sini katakan di dalam Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kembali kita diingatkan untuk kita bertekun dalam iman. Arti bertekun adalah suatu bertahan, ataupun suatu proses, ataupun suatu kegigihan, ya, untuk dalam suatu hal. Kita di sini disuruh bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman, tetap teguh. Bertekun dalam iman. Bapak Ibu, mari kita mau bertekun dalam iman kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini yang tidak menentu, yang tengah-tengah situasi kondisi yang kita didengarkan ataupun kita membaca ataupun kita mendengar ataupun kita menyaksikan sendiri, ya, situasi kondisi yang saat ini. Mari kita mau belajar untuk kita bertekun dalam iman. Iman adalah sesuatu yang bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti yang tidak kita dengar. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bertekun dalam iman, Bapak Ibu mari kita mau membiasakan telinga kita, pikiran kita, ya, bahkan hati kita dengan firman Tuhan. Kita gampang sekali mencari tahu atau berita-berita yang saat ini kita dengar dengan berita-berita tentang virus ataupun tentang virus corona seperti ini, ya kan, di tengah-tengah situasi bangsa kita seperti ini. Tapi mari kita mau membangkitkan, kita mau belajar kembali untuk kita bertekun dalam iman. Artinya apa? Kita bertekun dengan firman Tuhan. Mari kita mau membiasakan, karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita gak bisa membiarkan telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk tidak membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mau bertekun dalam iman kalau kita sendiri tidak membiasakan diri kita membaca firman itu sendiri? Kita lebih memilih membaca WA grup ataupun hal-hal yang kita dengar, oh pengobatan virus ini begini, oh ini ada yang meninggal, ada yang gini-gini. Kita lebih senang baca-baca gitu, ataupun kita lebih senang mendengar tentang gosip artis yang gini-gini. Tetapi kita tidak membiasakan diri kita, ya Tuhan, tidak mau bertekun untuk membaca firman Tuhan. Karena kita tahu, padahal kita tahu firman itulah yang akan menguatkan kita. Berita-berita yang lain itu di luar sana membuat iman kita down. Jujur, kita lebih sering diberikan berita-berita yang negatif, gitu loh, mengenai situasi dan kondisi negara kita. Kita tidak diberitakan atau kita tidak dibiasakan mendengar berita-berita yang positif. Telinga kita senang hal-hal yang negatif, gitu loh. Memang saat ini kita senang banget yang namanya garis 1 daripada garis 2, ya kan? Ya, sesuatu yang hal negatif kita senang banget sekali. Tapi kalau berita-berita yang negatif, hal-hal yang negatif tersebut membuat iman kita down, ya. Apalagi saat ini Bapak Ibu yang mungkin sedang ada
Tuhan izinkan saat ini yang harus mengalami isolasi mandiri di rumah ataupun yang saat ini sedang sakit di rumah sakit, mari yuk stop baca berita-berita yang membuat Bapak Ibu menjadi down. Stop baca atau dengar-dengar berita-berita yang membuat iman Bapak Ibu down. Mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Mari kita mau bangkit lagi, baca tuh firman Tuhan yang memberikan kekuatan, bertekun dalam iman. Ya, kita mau bertekun dalam iman dengan apa? Baca kembali lagi. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini bertekun dengan iman. Dalam iman, baca firman Tuhan kembali lagi. Perdengarkanlah telinga kita, hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau berita-berita yang lain itu membuat kadang saya membuat pikiran saya jadi nggak enak, saya nggak mau gitu. Saya lebih senang baca-baca yang apa ya, yang jadinya saya nggak down gitu loh. Sekarang pikiran tuh kan baru batuk sedikit, baru nggak enak badan sedikit, masuk angin, udah pikirannya udah aneh-aneh. Waduh, ini jangan-jangan nih. Padahal masuk angin biasa Bapak Ibu, gitu kan. Yang dikerik sembuh, gitu kan. Pikirannya nggak pernah, colok nih hidung nih, gitu pikirannya. Kenapa? Karena kita udah di-adjust gitu loh. Gejalanya begini, gejalanya gini. Enggak juga. Sebenarnya hati yang gembira itu obat kok, firman Tuhan katakan. Kalau kita baca firman dengan hal-hal yang positif yang kita bangun, iman kita akan semakin teguh di dalam Tuhan. Yang selanjutnya, sebab itu kamu bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, selanjutnya adalah jangan mau tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Teguh dan tidak bergoncang. Saudara-saudara, dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Mari Bapak Ibu, kita mau tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil dengan berita-berita yang lain. Teguh, tidak bergoncang. Pegangan kita cuma satu, firman Tuhan. Jangan pegang yang lain-lain, jangan pegang berita-berita yang lain. Firman Tuhan lah yang jadi pegangan kita, menjadi landasan kita. Ya kan? Bapak Ibu ingin tekun di dalam Tuhan, ya kan? Jika ada masalah, jika ada kesulitan, anggaplah itu bukan suatu hal yang istilahnya dunia runtuh gitu loh. Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk Bapak Ibu, iman Bapak Ibu semakin kuat, semakin teguh, semakin mantap lagi di dalam Tuhan. Dan jangan mau digeser pengharapan Bapak Ibu daripada Injil. Sebab hanya firman Tuhanlah yang iya dan amin. Kebenaran firman Tuhan itu sudah dibuktikan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya. Supaya jangan ada orang yang goncang imannya, ayat 1 Tesalonika 3 ayat 3, supaya jangan ada orang yang goncang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu berdiri teguh di dalam Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus yang ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 5. Sekali lagi, berhubung dengan namanya ketekunan, Bapak Ibu harus namanya tahan uji. Saat ini kita harus menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Allah yang tahan uji. Dunia bukan menjadi dunia yang gampang, tetapi kita perlu iman-iman Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita perlu menjadi iman-iman Kristen yang tahan uji, yang bertekun di dalam pengajaran kepada firman Tuhan, yang bertekun dengan pembacaan Bapak Ibu mengenai firman Tuhan.
Yuk mari tingkatkan lagi. Yang saat ini WFH di rumah, yuk banyak waktu, banyak kesempatan untuk kita boleh baca kembali firman Tuhan, hubungan lagi dengan Tuhan lebih baik lagi. Yuk yang mungkin yang saat ini masih bekerja, ya yang masih ada masih harus masuk kantor, yuk kembali lagi minta lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu, saat ini begitu banyaknya, dalam 2 minggu terakhir ini saya banyak sekali mendengar yang namanya orang meninggal, ya kan? Cepat sekali. Sekarang nggak ada zamannya lagi, oh udah tua wajar, enggak. Sekarang tua muda gitu loh. Bahkan yang sedang mengandung Tuhan bisa panggil pulang. Menjadi awasan buat kita sekalian. Sudahkah saat ini kita siap sedia? Mari kita mau bertekun dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, dan jangan mau digoyangkan iman kita dengan hal-hal yang lain. Kita mau tetap teguh, kita mau tetap tegak berdiri, dan jangan mau pengharapan kita digoyangkan dengan hal-hal yang lain. Firman Tuhanlah jadi pengharapan kita. Tuhan akan datang kali kedua sebentar lagi, dan sudah saatnya kita mempersiapkan diri kita menjadi pengantin-pengantin yang siap kelak jika Dia panggil pulang kita ke surga. Mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala kita di depan Tuhan saat ini. Bapa yang baik, ajarkanlah kami Tuhan untuk memiliki hati-hati yang bertekun di dalam iman kami Tuhan. Dan ajar kami kembali lagi Tuhan. Kami tidak bisa kemana-mana lagi Tuhan, selain hanya firman-Mu lah pengharapan kami, sandaran kami. Firman-Mu lah Tuhan menjadi terang dalam hidup kami. Firman-Mu lah Tuhan yang menjadi kekuatan kami di tengah-tengah himpitan dari dunia ini Tuhan. Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang militan, yang bertumbuh, yang kuat, yang boleh mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya Tuhan, yang tidak goyang, yang tidak tetap teguh Tuhan di depan-Mu Tuhan, sehingga kala Engkau panggil pulang kami, Kau boleh berkata, sabaslah Engkau hai hamba-Ku yang setia, sabaslah Engkau hai hamba-Ku yang setia, masuklah dalam rumahku, masuklah dalam perjamuanku bersama-sama denganku. Bapa, tolong kami, tetap boleh mempertahankan iman percaya kami kepadamu. Tolong ajar kami untuk bertekun lagi Tuhan di dalam Engkau, bertekun dengan firman, bertekun dengan jam-jam doa kami di hadapan-Mu, hubungan kami secara pribadi dengan Engkau. Pujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa firman-Mu, dan kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kami, untuk menaikkan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Mari suci hamba kami sekarang dimanapun kami berada saat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Saat ini saya percaya kekuatan yang kita miliki hanyalah saat kita menyembah Tuhan. Kekuatan yang kita miliki adalah saat kita dekat dengan Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, kita boleh tekun, kita boleh percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang terbesar dalam hidup kita. Mari naikkan pujian-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, karena hanya itu kekuatan-Mu. Hanya itu kekuatan kita saat ini. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di sini. Kau menguatkan kami. Kau meneguhkan kami Tuhan. Haleluya. Angkat pujian-Mu, angkat suara-Mu dimanapun Engkau berada saat ini. Angkat tangan-Mu, angkat hati-Mu. Tanda Engkau berserah kepada Tuhan. Tanda bahwa Engkau tidak sanggup jalan sendirian.
bertanda bahwa Engkau tidak sanggup tanpa Tuhan. Malam hari ini, nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Nyatakan pujianmu. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji di hadapan Tuhan. Mungkin engkau saat ini berada di titik terendah dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan, angkat tanganmu, menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saat engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Katakan harapanku Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalam, Kau nyata dalam kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Haleluya. Darah-Mu, salib-Mu, tembus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan tak pernah gagal Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sedia, ya Tuhan. Tak pernah gagal. Yes. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku dalam-Mu. Katakan harapanku, ya Tuhan. Kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
kita tidak pernah gagal. Amin. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapan kami Yesus takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Yesus, naikkan pujian-Mu hingga hanya Engkau dan Tuhan saja yang mendengarnya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh haleluya, haleluya. Bermazmurlah bagi Tuhan. Yesus, Yesus. You are awesome God. You are awesome God. You are awesome God. We praise you, God. Hallelujah. 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 Terima kasih, God. Yesus, Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Engkau dahsyat, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau perkasa, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, Tuhan. Yesus, hilalaya basikini lalaya lalaya lalasikina, hiyaya wasikina laya. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. You are awesome God. You are awesome God. You are awesome God. Hallelujah. Hallelujah. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati kehadiran-Mu. Kami nikmati Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau kekuatan kami. Kau gunung batu kami. Kau pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Hanya Engkau yang kami perlu. Hanya Engkau yang kami perlu. Yesus lebih dari segalanya bagi kami. Yesus lebih dari cukup bagi kami. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati Tuhan. Haleluya.
katakan lagu ini dengan lembut. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Yesus. Kau kuatkan, aku berharap. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Katakan Immanuel. Engkau Allah beserta kami. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Sungguh indah pujian ini. Yesus beserta kita. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan sekali lagi Immanuel. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Yes. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan kau kuatkan Tuhan. Aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah yang selalu beserta dengan kami dan akan selalu beserta dengan kami, Bapa. Pada hari ini kami berdoa bersama-sama Tuhan, menangisi bangsa kami Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita memberkati bangsa kita. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Di mana kita tinggal saat ini, mari kita berkati bangsa kita. Biarlah Tuhan lawat bangsa kita. Biarlah Tuhan jamah bangsa ini. Kita memberkati presiden dan wakil jajaran menteri dan segalanya yang terlibat di dalam pemerintahan kita. Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa kami Tuhan. Kiranya shalom Allah turun bagi bangsa
kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hal ini Tuhan, hal yang saat ini sedang terjadi, bangsa kami boleh kuat Tuhan, bangsa kami boleh tetap teguh di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah bangsa kami Tuhan, ampunilah bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kiranya boleh Tuhan Kau halaukan Tuhan segala hal yang terjadi ini Tuhan, virus corona segala macam ini Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden dan jajaran menteri dan yang membantunya ya Bapak. Berikan hikmat akal budi bagi mereka Tuhan dalam memikirkan bangsa kami Tuhan. Biar Engkau mau tolong mereka, berikan selalu kesehatan bagi mereka ya Bapak. Berikan yang terbaik Tuhan, pemikiran-pemikiran yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Mari ya Roh Kudus tolong bangsa kami, berkati bangsa kami ya Bapak dari kesulitan ini ya Bapak. Biar boleh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati ekonomi bagi bangsa kami. Kami memberkati Tuhan buat segala sisi kesehatan Tuhan. Dengan segala macam virus yang terjadi saat ini Tuhan Yesus, Kau tolong bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh melewati ini semua dengan kemenangan bersama dengan Engkau ya Bapa. Berkati tenaga medis Tuhan, berkati dokter, perawat dan segala yang membantu Tuhan. Lindungi mereka, jagai mereka selalu ya Bapa. Biar Engkau ada pengharapan bagi mereka Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Biar mereka dalam kelelahan, keletihan mereka Tuhan ganti dengan sukacita-Mu Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Mari bentengi mereka, jagai mereka ya Bapa. Buat juga Tuhan mungkin ada di antara kami, teman-teman kami, saudara kami yang sedang sakit saat ini dengan virus corona ini, Tuhan Yesus berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang lebih daripada itu Tuhan, berikan hati mereka penuh dengan sukacita Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hati yang gembira adalah obat Tuhan. Tuhan jamah mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka semua Tuhan, dengan obat-obat yang mereka minum, dengan segala sesuatunya Tuhan memberkati Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka sekalian ya Bapa. Kami juga berdoa untuk membuat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami memberkati Tuhan gereja-Mu, berkatilah GSJ Apel Putih ini Tuhan di tempat ini. Kiranya shalom Allah, damai Allah Tuhan, Roh-Mu Tuhan menaungi tempat ini Tuhan. Kiranya di orang siapapun yang akan datang ke tempat ini boleh merasakan hadirat Allah, boleh merasakan kuasa Allah Tuhan. Hadirat-Mu nyata menaungi kami sekalian yang ada di tempat ini Tuhan. Kami memberkati gembala sidang kami Tuhan. Kiranya hikmat akal budi roh takut akan Tuhan Kau sertai dalam kehidupan beliau ya Bapa. Pakai beliau dengan lebih dan lebih heran lagi. Tutup bungkus beliau dengan kuasa darah Yesus saja. Tuhan yang menyempurnakan kehidupannya, Tuhan yang memberkati hidupnya ya Bapa. Ditambah-tambahkan apa yang menjadi kekurangannya Tuhan. Segala kebutuhan dan pergumulannya Tuhan yang akan menjawab supaya tepat pada waktunya ya Bapa. Berkati juga keluarga beliau Tuhan, istri dan anak-anaknya juga Jupera Tuhan. Lindungi, jagai mereka selalu dengan perlindungan-Mu, penjagaan-Mu ya Bapa. Berkati keluarga ini biar menjadi kesaksian sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Kami serahkan keluarga besar dari gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka pun boleh merasakan hadirat-Mu, bersama jamaah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, yang mengalami kesulitan keuangan Tuhan tolong, yang saat ini pun mengalami keterpurukan mungkin akibat akibat situasi seperti ini Tuhan jamah dan tolong kuatkan dan teguhkan mereka Bapak. Biar iman pengharapan mereka boleh teguh di hadapan Engkau Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga Tuhan dari jemaat tempat ini Tuhan. Kiranya pemeliharaan Allah pun sempurna bagi mereka sekalian Tuhan. Berkati hubungan antara suami dengan istri dan anak Tuhan. Biar kasih Allah menaungi, yang membalut, yang mengikat satu dengan yang lainnya ya Bapa. Kami memberkati semuanya dengan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan anak-anak kami yang sekolah, yang sedang menuntut ilmu Tuhan Yesus, memberikan ketekunan, kerajinan, kesabaran bagi mereka. Di tengah situasi mereka harus belajar dengan online, Tuhan berikan kesabaran dan kepintaran bagi mereka, kecerdasan bagi mereka sekalian Tuhan. Yang bekerja Tuhan, di tengah situasi yang seperti ini Tuhan, tolong memberkati kantor-kantor mereka Tuhan. Biar boleh tetap terus berjalan dengan baik Tuhan. Memberkati atasan mereka, memberkati usaha mereka Tuhan. Biar semuanya Tuhan boleh tentang kebaikan ada
keadaannya Ya, Tuhan. Yesus. Biarlah Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi usaha-usaha mereka Tuhan. Di saat mereka bingung dan harus nggak tahu bagaimana lagi, biarlah Tuhan dengan jalan yang ajaib membuka pintu-pintu tersebut ya Bapak. Berkati juga usaha dari anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dengan pembeli-pembeli yang akan membeli dagangan mereka Tuhan, usaha mereka Tuhan. Kirimkanlah Tuhan pembeli-pembeli yang akan membeli Tuhan dagangan mereka Tuhan. Ya, Berkati Tuhan kami Yesus. semua, Amin. berkati jemaat-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami, biar nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan diagungkan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau dari awal dan hingga saat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang hidup. Engkau sudah menerima pujian yang kami naikkan kepadamu, dan Engkau sudah berbicara kepada kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami juga percaya Engkau mendengar doa dan seruan kami. Terimalah Tuhan, dan mohon kiranya Tuhan akan mendengar dan memberikan yang baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita dengan percaya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam segala keaktivitasmu dengan kasih dan pertolongan daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menolong, memimpin kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.